Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surade, Bapak Iep Budiman SPD MMPD. Yang saya hormati Wakasek Kurikulum Bapak Dr. Andes Supyadi Erawan MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakasek Kesiswaan yang hari ini tetap menjabat ketika saya di sekolah pun masih beliau Wakaseknya, Bapak Sugeng Nuryanto SPD. Kemudian yang saya hormati Wakasek Sarana dan Prasarana Bapak Jalaluddin Sayuti SAG MAG. Yang saya hormati Wakasek Humas Bapak Ahmad SPD. Dan yang saya hormati Kepala TU Pak Damin SPD beserta jajaran. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Wali Kelas SMA Negeri 1 Surade beserta Ibu Bapak Guru yang senantiasa telah mendidik saya hingga saat ini, pun juga teman-teman yang hari ini mendapatkan ilmu dari beliau. Mari kita doakan semoga diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan. Kemudian yang saya banggakan, yang saya cintai, adik-adikku yang memang hari ini sudah selesai melaksanakan studi selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Surade. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahmi, kita bisa diberikan kesehatan, kemudahan, kenikmatan, serta keberkahan dalam hidup. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmat Kodrat. Alhamdulillahirabbil alamin, saya alumni dari SMA Negeri 1 Surade, tepatnya pada angkatan 2015. Dan hari ini saya sudah menyelesaikan studi S1 Ilmu Keolahragaan di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian alhamdulillah hari ini saya mendapatkan amanah untuk melanjutkan studi di Sekolah Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Olahraga, konsentrasi manajemen olahraga. Tiada lain tiada bukan teman-teman, di sini saya diberikan amanah oleh salah satu orang tua saya di SMA Negeri 1 Surade untuk memberikan testimoni ataupun motivasi. Karena bagi saya sebuah motivasi atau testimoni itu bagian dari nasihat ataupun kata-kata dari luar, tapi motivasi pun juga ambisi teman-teman untuk mendapatkan sesuatu itu bisa didapatkan dari diri teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, sedikit bercerita tentang alur hidup ataupun perjalanan saya hingga hari ini. Saya sedikit bercerita mulai dari SMA, kuliah S1 hingga sekarang saya di S2 pun juga amanah yang sedang saya pegang hari ini. Berbicara tentang latar belakang teman-teman, ibu dan bapak saya itu adalah keluarga yang memang tidak mampu, dan saya dilahirkan dari keluarga yang memang tidak mampu. Kemudian pendidikan ibu dan bapak saya itu SD pun gak lulus. Saya 4 bersaudara, 3 kakak saya cuma lulusan SD. Kondisinya sekarang mereka sudah berkeluarga dan sudah mendapatkan momongan. Dan saya adalah anak bungsu dari 4 bersaudara tersebut. Alhamdulillah saya sekarang sedang mendapatkan amanah untuk melanjutkan studi untuk menuntut ilmu. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya untuk mencapai hal-hal yang besar, untuk mencapai sesuatu yang memang hari ini kita dapatkan, itu perlu proses yang sangat panjang, itu membutuhkan proses yang tidak mudah gitu. Perlu jalan yang memang terjal, perlu rintangan dan juga tempaan yang memang teman-teman harus hadapi. Pun juga ketika saya di sekolah, sedikit bercerita buat teman-teman, saya adalah siswa yang memang tadinya itu mungkin dipandang tidak untuk mendapatkan beasiswa. Karena secara bakat itu saya bukan bidikan untuk menjadi siswa yang berprestasi.
Saya alumni dari MTS Cidahu. Ketika saya mendapatkan amanah untuk sekolah di SMA Surade, sedikit bercerita teman-teman. Pada saat itu saya kelas 3 dan itu saya hobinya itu dulu di cabur bola voli. Kurang lebih saya menjadi libero di sana. Kemudian ketika sudah kelas 3 teman-teman, ketika teman-teman saya yang mempunyai soft skill yang memang luar biasa, dia sudah dibidik oleh sekolah-sekolah untuk beasiswa di sana gitu. Namun ketika kondisi saya pada saat itu tidak menjadi pemain yang sangat menonjol gitu. Kemudian ada saudara pun juga guru saya yang mengarahkan, kurang lebih namanya Pak Eldriandi. Terima kasih Bapak atas bimbingan beliau, saya bisa ke SMA Negeri 1 Surade. Pada saat itu ketika saya ngobrol dengan beliau, Mat katanya, kamu kalau mau sekolah ke SMA 1 Surade daftar dulu aja. Mungkin kalau ke depan bisa dibantu dengan beasiswa dengan prestasi yang kamu raih. Siapa, kata saya. Teman-teman, ketika saya sudah lulus ujian nasional kelas 3 MTS pada saat itu, saya tidak mengatakan kepada ibu dan bapak saya ingin sekolah ke SMA 1 Surade. Karena kondisinya pada saat itu kalau mau masuk ke SMA Negeri 1 Surade, kita harus punya uang mukanya itu 1,5 juta. Tapi kondisinya pada saat itu saya tidak punya uang, pun juga orang tua saya itu tidak mampu untuk mengeluarkan uang sebesar 1,5 juta itu. Apa yang saya lakukan teman ketika sesudah lulus ujian nasional di MTS, itu kondisinya kan ada spare waktu 3 bulan atau 2 bulan libur. Saya manfaatkan untuk kerja, untuk mendapatkan uang sebesar 1,5 juta tersebut. Dengan kondisi saya itu latihan untuk mendapatkan beasiswa. Pada saat itu saya pergi ke sekolah SMA Surade dengan uang terkumpul cuma 500.000 pada saat itu. Kemudian pada saat itu saya datang ke SMA Surade, dibimbing oleh guru-guru di sana, pun juga staf TU yang hari ini yang saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti dan juga Bu Lia serta jajaran yang telah membantu saya gitu. Pada saat datang saya ke SMA 1 Surade, ibu saya ingin sekolah di sini. Kemana orang tuanya? Kata Bu Siti. Saya masih ingat betul, dan juga Bu Lia di sana. Gak ada, kata saya tuh. Saya punya uang 500.000 Bu, tapi saya ingin sekolah di sini. Ya harusnya ini di sini 1,5 juta. Tapi gimana Bu, bisa enggak? Kata beliau bisa. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau pada saat itu. Pada akhirnya teman-teman saya melaksanakan melakukan pendaftaran tersebut, pada akhirnya keterima teman-teman. Kondisinya saya dari Kampung Cidahu ke sekolah itu kurang lebih 3 sampai 5 kiloan. Kondisinya saya tidak punya kendaraan dan sebagainya. Saya berpikir bagaimana saya bisa bisa sekolah tanpa mengeluarkan biaya untuk transportasi seperti itu. Dan kondisinya pada saat itu saya memutuskan untuk tinggal di sekolah gitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Jalal yang telah mengizinkan saya tinggal di masjid pun juga di mes. Kemudian saya dibina di sana dengan hobi saya ketika dulu poli, kemudian berubah haluan kepada futsal dan sepak bola. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak He ya, ataupun Pak Hendra Setiawan yang telah membimbing, membina saya hingga saat ini, hingga pencapaian hari ini, hingga bisa saya kuliah, yaitu berkat bakat yang sudah saya dapatkan pada saat itu. Kemudian saya mulai sekolah teman-teman. Di sini hal yang paling unik yang saya dapatkan dan juga menyedihkan gitu ya. Selama 1 minggu teman-teman saya itu pakai seragam SMA gitu, sedangkan saya itu memakai baju MTS gitu. Karena kondisinya saya pada saat itu belum punya baju SMA gitu. Saya ingat betul pada saat itu ketemu dengan Pak Abdul Hamid, sekaligus bapak saya yang telah membimbing saya di sekolah gitu. Kenapa kamu nggak pakai baju seragam SMA 1 seragam SMA, kata beliau. Kata saya, Pak, saya belum punya dan juga ngaputnya belum selesai, kata saya. Itu ada di gudang sekolah bekas kakak-kakakmu, katanya. Masih ingat betul saya di sana di belakang masjid yang hari ini itu mes poli kalau nggak salah. Saya cari dan sebagainya. Akhirnya saya dapat seragam sekolah. Pada saat itu saya bisa memakai seragam. Nah itu intermezzo yang bagi saya sampai sekarang ingat. Saya laksanakan ataupun saya jalani selama 3 tahun di SMA Surade. Kemudian saya mendapatkan prestasi yang memang sudah yang dilatih oleh Pak Hendra Setiawan kepada saya. Saya pada tahun 2013 itu juara 1 lari maraton tingkat kabupaten kota. Pada akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa 1 tahun. Itu kelas 1 teman-teman. Kemudian kelas 2 saya berpikir lagi bagaimana saya mendapatkan beasiswa. Beasiswanya itu saya mengikuti
lari maraton lagi, yaitu saya mendapatkan juara satu lagi teman-teman pada tahun 2014, yaitu juara satu lari maraton tingkat kabupaten kota. Pada akhirnya saya kelas 3 mendapatkan beasiswa. Nah, singkat cerita teman-teman, di sana saya lakukan dengan berbagai prestasi dan sebagainya. Kemudian saya lulus di SMA Negeri 1 Surade, memutuskan untuk kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jalur beasiswa bidik misi. Teman-teman sedikit bercerita, pada saat itu ketika saya berbicara kepada ibu saya ingin kuliah, ibu saya cuma bisa bengong, kemudian juga tidak bisa mengatakan apa-apa, cuma bisa mendoakan gitu. Nah, kemudian teman-teman sedikit cerita lagi bahwasannya ketika saya keterima di Universitas Pendidikan Indonesia, saya ingat betul pada saat itu ibu saya mengatakan kayak gini, Hikmat, kalau misalkan mau kuliah silahkan, ibu tidak bisa memberikan apa-apa, cuma ibu bisa memberikan uang 2 juta rupiah. Silahkan datang ke Bandung, kemudian juga silahkan untuk menuntut ilmu. Ibu hanya bisa mendoakan pada saat itu. Nah, pada saat itu teman-teman kondisinya saya berangkat ke Bandung dengan uang 2 juta rupiah. Bayangin sama teman-teman, bagaimana biaya mokaku, bagaimana biaya hidup, bagaimana tinggal dan sebagainya. Saya cuma dikasih uang 2 juta rupiah pada saat itu. Hingga sekarang saya nggak dikasih lagi. Kemudian saya berpikir ulang bagaimana saya niatnya itu menuntut ilmu untuk mendapatkan saya harus mendapatkan ilmu. Kemudian saya niatnya ibadah gitu pada saat itu. Ketika saya di Universitas Pendidikan Indonesia, pada akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di masjid juga teman-teman. Tepatnya di Masjid Al Mubarakah di Kampung Cilimus, dekat dekat kampus. Pada saat itu saya menjadi marbot dengan kakak-kakak saya di Bandung. Nah, satu teman-teman yang saya hari ini ingat gitu, ketika saya terjun ke kampus, saya harus punya misi bagaimana saya bisa berprestasi, bagaimana saya bisa dikenal oleh dosen-dosen, dan bagaimana saya bisa aktif di kampus. Untuk apa? Untuk bisa adik-adik saya itu bisa diarahkan ataupun bisa memberikan kans untuk diarahkan adik-adik ketika di kampus UPI. Misalkan ada adik saya dari SMA Negeri Surade mau jadi apa di kampus, mau ke akademik, mau ke keberbakatan atau UKM, ataupun menjadi aktivis, nanti saya titipkan itu di benak saya, yang dimana pada hari ini teman-teman ataupun adik-adik saya yang datang ke kampus, insya Allah sama saya diarahkan untuk sedikit bercerita kondisi kampusku seperti ini dan sebagainya. Itu menjadi visi misi saya pada saat datang ke kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pada akhirnya teman-teman, saya aktif di UKM sepak bola UPI. Pada saat itu saya menjadi ketua UKM-nya. Kemudian saya membawa PS UPI menjadi juara tingkat nasional, kemudian Jawa Barat dan sebagainya. Kemudian saya aktif di himpunan mahasiswa IKOR. Kemudian saya juga aktif di lingkar bidik misi UPI. Kemudian juga saya aktif di di Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia, dan saya juga sebagai bendahara umum di Ikatan Mahasiswa Indonesia atau IMORI Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya juga pernah ikut ke organisasi PSSI Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebagai SDM dan Diklat. Kemudian juga hari ini saya bisa mendapatkan amanah menjadi wakil Bimpres Tekbol Jawa Barat periode 2020-2024. Kemudian saya juga sebagai Sekjen Sukos Kabupaten Sukabumi. Dan prestasi yang saya raih pada saat itu, saya memutuskan untuk menjadi wakil presiden Universitas Pendidikan Indonesia yang membawahi 32.000 mahasiswa pada saat itu. Nah, motivasi saya untuk ke sana itu, saya orang kampung itu harus bisa memberikan sumbangsi terbesar, ataupun saya bisa membuktikan kualitas, saya harus memberikan dampak besar terhadap sekolah, terhadap adik-adik saya, untuk melanjutkan estafeta perjuangan atau estafeta untuk menuntut ilmu di Bandung atau di Universitas Pendidikan Indonesia. Satu hal teman-teman, buat teman-teman, hari ini teman-teman sudah lulus di SMA Negeri 1 Surade, pasti mengalami yang namanya kebingungan. Saya harus kemana, kemudian harus melangkah kemana dan sebagainya. Bagi saya itu, kamu jangan terbelut di sana gitu. Karena hal tersebut itu atau pasti teman-teman alami. Namun
fase ini teman-teman jangan galau, jangan berpikir terlalu mendalam gitu, tapi jalani dengan alurnya. Tapi dengan catatan teman-teman harus punya planning, saya harus melangkah kemana, kemudian saya harus memutuskan kemana. Namun teman-teman pada hari ini teman-teman harus memutuskan sesuatu hal yang memang bermanfaat. Bermanfaat itu seperti apa? Kalau memutuskan untuk kuliah, silahkan untuk kuliah. Memutuskan untuk kerja, memutuskan untuk bisnis dan sebagainya. Yang pada akhirnya teman-teman, semua manusia itu punya jalannya masing-masing. Semua manusia itu sudah punya takdir yang memang ditentukan seperti itu. Nah, teman-teman, saya ucapkan selamat gitu buat teman-teman hari ini sudah akan menghadapi kehidupan yang nyata. Yang kuliah akan menghadapi kehidupan kampus, yang kerja akan menghadapi dunia kerja, yang ingin kembali ke keluarga akan menghadapi kehidupan di keluarga. Tapi satu hal buat teman-teman, saya yakin kesuksesan itu akan diberikan ataupun didapatkan oleh kita itu pada waktu yang tepat. Yang kuliah mungkin tepatnya ada yang 5 tahun atau 4 tahun atau 6 tahun bahkan 7 tahun kesuksesan. Yang kerja mungkin 2 bulan atau 1 tahun sudah mendapatkan kesuksesan, pun juga yang keluarga. Jadi di sini teman-teman jangan ada hal yang memang buat teman-teman itu, kenapa saya begini, kenapa teman saya udah gini, jangan gitu. Kalau teman-teman berpikir ke sana, waktu kalian akan habis gitu untuk memikirkan itu. Kemudian teman-teman, dari sekarang buatlah planning, kemudian buatlah sesuatu hal ataupun diputuskan oleh teman-teman sendiri, saya harus mengarah kemana gitu. Karena bagi saya itu adalah modal yang utama buat teman-teman untuk melanjutkan ke gerbang selanjutnya seperti itu. Ya alhamdulillah hari ini saya dari S1, mungkin dari SMA juga, S1, S2 mendapatkan amanah beasiswa. Bagi saya beasiswa mudah. Kalau misalkan teman-teman nanti di UPI kebingungan dan sebagainya, mari kita sharing, pun juga teman-teman yang lain jika ada hal yang memang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terakhir dari saya, ada sesuatu ada buku yang memang bagi saya menginspirasi pada saat itu, isi dalam buku tersebut bahwasannya ketika seorang bayi itu mengepal di dalam perut ibunya, dia mengatakan bahwasannya itu adalah yang di kepalanya itu adalah takdir. Namun ketika si bayi tersebut lahir, kemudian tangannya itu terbuka, nah takdir tersebut itu menjauh. Nah, di dalam buku tersebut itu bahwasannya takdir itu sudah dilahirkan, sudah ditentukan kepada kita pada saat lahir pun juga di dalam perut ibu kita. Nah, yang digenggam itu takdir, kemudian sudah lahir itu takdirnya lepas dan takdir itu akan kembali kepada kita. Nah, di sini teman-teman jangan hero. Jangan takut dan juga jangan bimbang. Manusia itu sudah ada jalannya. Dan satu hal lagi buat teman-teman, jangan bangga dengan kondisi punya kali ini, misalkan jangan bangga ataupun jangan sedih yang memang orang tuanya PNS, yang orang tuanya pengusaha, yang orang tuanya tani. Ingat teman-teman, suatu kehidupan itu akan bergulir dengan sendirinya. Yang jadi PNS akan pensiun, yang usaha pasti suatu saat nanti akan bangkrut. Kemudian yang muda pasti akan yang tua. Nah, begitupun teman-teman hari ini. Ketika teman-teman hari ini biasa saja, ketika teman-teman sudah berproses mungkin jadi orang yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas amanah kepada saya untuk memberikan motivasi. Bagi saya motivasi terbesar itu bukan dari omongan orang lain, bukan dari eksternal, namun motivasi terbesar itu hadir di dalam diri teman-teman. Teman-teman mau ngapain, silahkan. Buatlah planning, buatlah catatan mimpi-mimpi besar kalian hari ini, karena bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian dalam satu buku menceritakan bahwasannya mujizat itu memang diberikan kepada para nabi dan rasul. Tapi di dalam buku yang sudah saya baca itu, mujizat itu diberikan kepada manusia bagi mereka yang berproses dan juga berusaha untuk menggapai mimpi besar. Terima kasih banyak. Saya Hikmat Kodrat, alumni SMA Negeri 1 Surade angkatan 2015, dan hari ini mendapatkan amanah. Mohon bimbingan dan arahannya dari guru-guru saya di SMA Negeri 1 Surade. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan studi
di universitas, di sekolah pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat berjuang, selamat berproses, selamat ditempa, dan selamat buat teman-teman untuk menjalani di dunia nyata gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.